Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Sebenarnya Bang Maimun ini sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Abi Dunya, dan beliau itu adalah ulama yang lahir di Baghdad dan merupakan ulama yang paling tersohor pada masanya. Beliau hidup di sekitar tahun 800-an dan karya-karya beliau itu sangat spektakuler. Hari ini karya beliau itu harus kita angkat kembali semuanya, Bang. Kenapa? Dikarenakan banyak di antara kita yang sama sekali tidak peduli tentang bagaimana cara mencari harta. Nah, hari ini berapa banyak di antara orang tua begitu kekeh, begitu serius ya, untuk menyekolahkan anaknya agar anaknya itu bisa mendapatkan harta, tapi dia tidak tahu bagaimana harta yang harus didapatinya. Nah, sehingga dikaranglah sebuah kitab oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau menjelaskan tentang perbaikilah hartamu, atau dalam bahasa Arab islahul mal. Islahul mal ini sangat penting. Kenapa? Karena pada saat beliau membuka buku ini dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana hadis tersebut dari Hamzah ibnu Abdul Muttalib, ya, bahwasanya beliau mendengarkan sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Hadis dari yang pertama sekali adalah Abi Sa'id Al-Khudari. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudari, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma ya'khudh malan bihaqqihi yubarik lahu fihi." Barang siapa yang mencari harta secara haknya, maka dia akan diberikan keberkahan di dalam harta tersebut. Wa man yu'khadh malan bighairi haqqihi famathluhu mithluhu alladhi ya'kulu wa la yashba'. Dan barang siapa yang mencari harta bukan seperti yang haknya, bukan sesuai dengan mekanisme haknya, maka dia itu seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Nah, ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudari, dan ini merupakan salah satu mukadimah yang memang harus menjadi introspeksi bagi diri kita semuanya. Banyak di antara orang pada saat mereka mencari harta, tapi harta tersebut kok rasanya nggak ada apa-apanya, nggak ada yang tinggal. Nah, banyak orang pada saat mereka mencari harta, hartanya itu ada, tapi kok bisa ya anaknya itu bermasalah, istrinya selingkuh, nah anaknya itu dirawat di rumah sakit, anaknya itu terlibat narkoba, banyak sekali permasalahan. Nah, ternyata setelah kita melihat dan meneliti, ternyata ada permasalahan di harta yang dia bawa pulang ke rumah. Maka keberkahan itu merupakan kunci dari seseorang itu dalam mencari harta. Untuk apa seseorang itu membawa pulang nominal harta yang banyak, tapi sebenarnya harta tersebut itu membuat sengsara bagi dirinya. Nah, ini beliau membuka prolog buku ini, bagaimana cara kita memperbaiki harta kita, dan kitab ini merupakan kitab yang akan kita kaji selama sore di hari Senin ini, insya Allah. Nah, dan kenapa saya mengangkat ini? Karena penting sekali nih, Bang Maimun. Orang-orang hari ini semuanya menyekolahkan anaknya untuk apa? Agar mereka mempunyai masa depan anaknya, dan masa depan anaknya itu pada saat mereka bekerja di perusahaan. Betul kan? Nah, apakah salah? Tidak. Tapi alangkah lebih baik pada saat kita membekali anak kita, pada saat dia bekerja secara profesional dimanapun dia berprofesi, maka dia tidak melupakan bahwasanya harta yang dia miliki itu akan diminta pertanggungjawaban. Harta yang diperolehi itu adalah harta yang memang harus mendapatkan keberkahan. Kalau seandainya harta tersebut tidak berkah, maka itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW sama seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Padahal, Bang, kalau misalnya abang saya traktir makan, kalau
Ketawa. Iya. Kalau saya ini kan hari Senin bang, ya saya tahu abang puasa, jadi nggak saya ajak. Iya. Kalau seandainya dia orang diajak makan, paling banyak dia makan itu berapa piring bang Maimun? Iya, 2. 2. Itu pun sudah apa namanya luar biasa sudah lambungnya, ya kan? Tapi kalau perasaan saya, kalau misalnya kita hanya bisa makan 2 piring dalam sekali makan. Nah, untuk apa sekarang seorang itu harus mencari harta yang tidak halal? Toh yang dihabis dimakan kan cuma 2 piring. Nah, ini yang menjadi permasalahan pada saat seseorang tidak mengetahui bagaimana cara mencari harta, cari harta yang sebenarnya. Tapi kalau seandainya mereka memahami bahwasanya mencari harta itu harus dengan penuh keberkahan. Saya teringat sekali dulu bang, pada saat NGO masuk ke Aceh setelah tsunami. Itu ada orang yang dibayar gajinya 1 bulan 40 juta. Pada saat dia menjadi pemateri, dia dibayar 1 jam $100. Yang jangan ditanya uangnya kemana. Ya, Iya. uangnya kemana? Kok nggak ada yang sisa? Kok nggak ada bekas? Nah, maka ada istilah seperti ini. Itu uang dari setan ke iblis katanya. Nah, saya nggak setuju kalau dibilang seperti itu. Kenapa? Karena kita memang bekerja secara hak betul. Tidak akal-akalan istilahnya. Betul-betul kita bekerja. Toh kalau seandainya kita bekerja secara benar tanpa harus korupsi, tanpa harus mencuri, kok dibilang uang dari setan ke iblis? Nah, maka banyak di antara orang-orang yang pada saat mereka terjadi, katakanlah misalnya seperti tsunami kemarin itu, mereka mempunyai harta keberkahan masih tersisa, dan inilah yang dinamakan dengan keberkahan. Tapi kalau seandainya semua yang dicari itu dengan hal yang tidak halal, maka dia itu akan menjadi sebuah bencana bagi kehidupannya. Ya Ustaz. Cuma andai kita saat ini sedang mengumpulkan harta Ustaz. Ya. Untuk kita mengetahui apakah harta kita berkah atau tidak, diri kita sendiri tahu itu Ustaz. Tahu. Nah, insya Allah kita akan bahas apa saja pekerjaan yang memang itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab ini, kitab Islahul Mal. Perbaiki hartamu, perbaiki bagaimana cara kamu mencari harta. Nah, ini sebenarnya penting sekali didengar oleh para pemirsa. Iya. Jangan salah. Bukan berarti kita kerja di RRI salah. Jangan sampai nanti Bang Maimun setelah pengajian ini, setelah dialog sore ini, mau resign dari RRI. Jangan Bang. Nanti jangan pula saya disalahkan ya. Nah, kenapa? Karena memang kita harus mempelajari itu secara baik dan benar. Nah, di hadis pertama tadi sudah kita sebutkan bahwasanya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya mengatakan dunia itu mencari harta yang halal itu merupakan keberkahan. Kalau harta yang tidak halal maka dia itu sama seperti orang makan tidak pernah kenyang. Nah, hadis yang berikutnya di prolog, di introduction dalam kitab itu beliau menjelaskan tentang hadis yang disebutkan oleh Hamzah ya. Bahwasanya inna hadhil mal hulwatun khadra. Bahwasanya harta ini manis dan hijau. Nah, ini menarik sekali ini, Bang. Kenapa Rasul mengibaratkan harta itu hulwah, manis dan hijau? Kenapa, Bang? Manis dan hijau. Nah, karena manis itu adalah sesuatu yang kita makan. Dan hijau itu adalah sesuatu yang kita pandang. Hanya 2 sebenarnya keindahan harta, yaitu pada saat masuk ke dalam mulut, dan itu hanya beberapa inci. Kan nggak ada yang mulut kita itu sampai dengan 15 meter. Iya. Berarti rasa manisnya itu kan hanya beberapa inci saja. Iya. Nah, maka Rasul mengibaratkan harta itu ibaratnya adalah manisan dan yang hijau. Hijau itu indah, Bang. Abang keluar ngelihat udara pagi, daun-daun hijau. Tapi begitu musim gugur, apa yang dilihat indahnya? Tinggal ranting. Maka semua yang hijau pun akan menguning, akan menua dan akan hilang semuanya. Semua punya batas. Maka Rasul mengibaratkan 2 dimensi orang kenapa mereka mengejar harta, dikarenakan mereka ingin memuaskan 2 segi tersebut. Segi makanan, apa yang dimakan dan apa yang dilihat. Kalau nggak percaya, Bang, ini begitu keluar gadget model terbaru, apa yang menjadi godaannya? Mata. Ya, mata itu selalu ini kalau saya beli berarti saya orang pertama di semua yang membelinya. Nah,
Itu kan ada rasa kepuasan bahwasanya kita orang pertama, sehingga apa? Sehingga kita akan di-print sertifikat nanti. Merasa bangga, merasa hebat, kelas kita beda. Itu semuanya kan sifat-sifat yang diwariskan oleh setan. Maka Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya inna hadzal mal hulwatun khadra. Man asaba bihaqqihi burika lahu fihi. Barang siapa yang mendapatkan haknya, maka dia telah diberkahi pada diri harta tersebut. Wa rabbun mutawahidun fima sya'at nafsuhu mimma lillahi wa rasulihi laisa lahu yaumal qiyamah illa an-nar. Dan apabila harta tersebut bukan dikarenakan dia mencarinya dikarenakan jalan Allah dan Rasulnya, ya, maka dia laisa lahu yaumal qiyamah illa an-nar. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan kecuali di hari akhirat adalah api neraka. Maka di dalam hadis yang lain, ini kan sulit ini diceritakan api neraka karena itu tidak terlihat. Inilah fungsi keimanan. Kalau tidak, maka sungguh tidak adil ada orang yang merampas hak harta orang lain. Ya, misalnya Bang Maimun seharusnya punya gaji, tapi karena saya pimpinan, maka saya tahan gaji Bang Maimun. Saya ambil uang Bang Maimun, saya depositukan gaji. Sehingga apa? Tahun ini gaji Bang Maimun nggak bisa ambil 1 bulan aja. Bayangkan kalau misalnya perusahaan kita itu ada 1000 karyawan, ya kan? Kalau seandainya gajinya 5 juta kali 1000 karyawan didepositukan 1 bulan, nah itu hak. Dan kalau itu diambil secara tidak sah, ya, maka apa yang dikatakan bahwasanya itu dia telah merampas dari harta Allah. Ya, bahwasanya seseorang yang mengambil harta orang lain, ya, dengan secara tidak hak, maka dia seperti merampas harta Allah. Maka apa akibatnya? Dampaknya itu adalah orang tersebut api neraka lah tempat yang paling cocok bagi dirinya. Nah, kalau orang tidak teringat dengan hari akhirat, dia nggak mikir, Bang. Dia nggak akan pernah takut. Kenapa? Karena dia mengira dengan meminta maaf itu akan selesai semua urusannya. Mungkin orang diam pada saat hidup di dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak ada kekuasaan, karena dia tidak ada kemampuan. Mau teriak, suaranya kecil, ya kan? Mau bicara sama orang, mau mengadu, tidak ada tempat mengadu. Akhirnya disampaikan keluh kesahnya itu kepada Allah. Nah, semua keluh kesah ini itu akan menjadi dampak buruk bagi orang yang mencari harta secara tidak halal. Ini yang paling penting pada saat kita bercerita tentang kenapa sih harus kita mencari harta yang halal. Visi yang kedua itu adalah karena ada hari akhirat. Kalau seandainya harta yang kita cari itu tidak halal, maka kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hari ini siapa yang paling kuat menahan api neraka, Bang? Katakanlah ada orang yang memang kuat, dia sanggup mematikan, ada orang yang isap rokok, dia sanggup matikannya dengan tangannya. Tapi coba ambil api rokok Samsu, colok ke keteknya. Sanggup dia tahan? Enggak sanggup, Bang. Itu baru api rokok Samsu. Sedangkan api dunia itu hanya secuil dari sepersekian persen api akhirat. Bahkan jauh, hawa panas itu sampai dengan 70 tahun berjalan itu sudah kerasa hawa panas api neraka, dan sungguh luar biasa siksaan api neraka. Maka orang yang teringat dengan hari neraka, maka mereka tidak akan pernah mau mengambil hak orang lain. Kendati orang yang diambil itu orang katakanlah tidak tahu, orang lemah, maka mereka tidak akan pernah mau mengambil karena itu bukan haknya. Dan mereka akan sangat takut bagaimana pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Barang siapa yang mengambil satu hak orang lain, katakanlah satu keping, katakanlah na'udzubillah, misalnya saya mengambil uang Bang Maimun 1.000 rupiah, 1.000 Bang, uang logam 1.000, saya ambil uang Bang Maimun, maka nanti hari akhirat saya akan memikul uang 1.000 itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangkan uang koin itu, Bang, kalau 1.000. Nah, kalau misalnya dia ngambil uang orang itu 1 juta, coba bayangkan, maka dia akan ditimpukin 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tentang hak yang orang yang diambil tersebut. Ini merupakan 2 hadis di dalam mukadimah kitab Islahul Mal, dan ini menunjukkan bahwasanya sehebat apapun makanan yang kita makan
dunia yang kita cari itu kan pas enaknya kan pas kita makan. Contoh misalnya, abang kalau misalnya saya tanya, Bang Memon paling suka makan apa misalnya, minum apa misalnya. Kalau minum apa bang misalnya? Misalnya minum jus tadi. Jus, oke. Bukan jus cabai. Oke, jus naga. Iya. Nah, saya pernah ditawarin sama teman di Amerika itu waktu lagi suhunya 40 derajat Celcius di Baltimore. Teman di Amerika, dia tawarin saya sebuah minuman yang sangat luar biasa enaknya. Saya merasakan entah karena entah karena memang suasana yang begitu panas. Namanya Raspberry Black Cappuccino Ice Blended. Namanya udah keren. Dan begitu kita minum bang, kerasa itu masuk ke hati langsung. Nah, tapi yang kita ingin sampaikan apa? Enaknya itu di mana? Cuma di mulut. Begitu lewat tenggorokan selesai, hilang rasanya. Nah, seenak apapun dunia itu hanya sebatas dari bibir sampai tenggorokan. Setelah masuk ke mulut, maka dia masuk ke safety tank. Itu dia. Sama juga dengan mata pandangan tadi. Ada orang begitu dia ngeliat baju, oh ini model baru nih, dia beli. Setelah dia beli, setelah itu apa ya? Kayaknya baju itu lebih bagus lagi. Itulah yang dinamakan dengan dunia. Maka kita sungguh sedih pada saat mendengar cerita para sahabat. Para sahabat itu, Umar bin Khattab itu bajunya itu nggak cukup. Coba bayangkan Amirul Mukminin itu dapat jatah kain dari Baitul Mal. Diprotes oleh salah seorang sahabat. Diprotes. Kenapa Amirul Mukminin mempunyai kain lebih panjang? Umar orangnya tinggi besar. Seharusnya tidak cukup kainnya. Diprotes salah seorang sahabat. Dari mana engkau mendapatkan kain lebihan? Umar dengan santun menjawab bahwasanya kain lebihan yang aku pakai ini adalah kain jatah anakku. Dia mengambil jatah anaknya dan dia memakai, sehingga baju Umar seorang presiden itu ada tambalannya. Begitulah kesederhanaan mereka terhadap dunia ini. Mereka tidak mau terlihat mewah, tidak mau terlihat gagah, tapi nanti itu akan menjadi sebuah pertanggungjawaban bagi mereka pada saat mereka hidup dibangkitkan nanti di hari akhirat. Maka ini penting sekali kita memahami hadis-hadis tentang kenapa sih kita harus membenarkan harta kita, agar nanti pada saat hari akhirat kita nggak susah bang. Agar nanti hari akhirat begitu kita ditanya ada uang berapa, cuma 1 juta, kan gampang jawabnya. Terus 1 juta itu dibawa kemana? Bayar SPP anak, bayar ini selesai. Setiap akhir bulan sisa uang cuma segitu dan akhirnya habis semua terdistribusi. Tapi begitu ditanya berapa kekayaanmu, ada 10 miliar. Dari mana? Dia harus menjawab, mendeskripsikan. Bayangkan pada saat kita diaudit di dunia aja itu kita kewalahan bang. Datang BPKP, datang inspektorat, datang KPK, itu kewalahan luar biasa. Coba tanya orang-orang yang diperiksa, ya. Apalagi nanti diaudit pada hari akhirat, ditanya satu persatu, dari mana bawa kemana. Nah, inilah kenapa penting kita mempelajari kitab Islahul Mal, perbaiki hartamu. Iya. Baik, mungkin Ustaz yang terakhir sebelum kita akhiri ini. Ya, di pertemuan pertama ini kita baru membahas 2 hadis, dan salah satunya bahwasanya dunia itu hanyalah sementara. Pada saat kita hidup di dunia, maka kita harus menjadikan sebagai bekal untuk menjadi kontribusi kita bagi kehidupan kita di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.